Ya kalian semua dan termasuk saya hari ini tidak mau menjadi bagian dari kasih Allah? Jawabannya mau, tapi jangan sampai mau itu hanya di lidah. Allah jadikan kemauan itu di hati. Allah jadikan kemauan jadi kekasih Allah itu di dalam pikiran kita setiap hari. Karena ketika kita menjadi kekasih Allah, kita akan mendapatkan 3 hal. 1, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang merugikan kita, baik secara duniawiyah, secara alam barzakh, secara akhirat. Allah Subhanahu wa taala Allah akan jaga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsinya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tidaklah dia melihat kecuali dengan penglihatan. Tidaklah dia mendengar kecuali kata Allah dia akan mendengar dengan pendengaranku. Tidak akan tangannya bergerak kecuali pergerakan tangannya atas izinku, atas keinginanku. Dan tidak akan langkah kakinya berjalan kecuali langkah kakinya itu sesuai kehendak dan keinginanku secara utuh. Artinya apa? Para kekasih Allah pertama yang akan dia dapat, dia nggak akan memandang kecuali hanya kebaikan. Mau nggak kalian memandang dalam kebaikan? Selama ini kan kita paling susah menjaga pandangan. Paling susah menjaga pandangan, apalagi sudah ada depan handphone, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan dalam kamar, dalam keadaan mati lampu dan hanya terkena cahaya handphone wajah kita. Gimana cara menjaga pandangan? Sulit ya? Tapi para kekasih Allah, mereka gak usah susah menjaga, karena pandangan mereka dijaga langsung oleh Allah. Sehingga jangankan mereka mau memandang kemaksiatan, mereka mendengar maksiat aja udah jijik. Kenapa? Karena Allah mengatakan, aku yang menjadi pendengaran dan penglihatan mereka. Lihat, pemberian Allah kepada kekasihnya, 1, dijaga dari hal yang merugikan dia secara duniawiyah, secara ukhrawiyah, secara akhirat. Yang kedua, yang akan Allah berikan kepada para walinya adalah doa-doa yang diijabah. Perusahaan mana setiap karyawan kalau pengen kasbon selalu dikasih? Nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma kerja sama Allah yang kalau kita minta, yang Allah nyatakan dalam hadis qudusinya, wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau mereka memohon kepada aku, kata Allah, pada kasih Allah ini, aku pasti akan berikan. Kalimatnya udah mati kasih. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, menunjukkan benar-benar aku akan kasih. Padahal jangankan wali, orang biasanya janji Allah udhuni astajib lakum. Wasa wali nih. Jadi orang biasa aja kalau minta sama Allah pasti dikasih. Ini khusus untuk para wali, Allah kasih pemberitahuan yang khusus setelah pemberitahuan yang umum tadi. Khusus para wali, kalau mereka minta diijabah oleh Allah Subhanahu. Dan kita temukan di dalam cerita-cerita para wali-wali Allah, mereka ada doa-doa yang makbul. Baik dari wali yang ada di zaman Nabi Muhammad atau di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bahkan di zaman kita kiwari, ada tuh yang Allah Subhanahu wa taala langsung ijabah setiap doa-doanya. Itu yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Yang pertama dijaga dari hal yang merugikan, yang kedua mereka akan dikabulkan doa, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini yang paling spesial, diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dan para wali Allah ini sifatnya masyhur. Selalu kita temukan para wali-wali Allah ini rata-rata mayoritas di antara mereka sifatnya Kenapa sifatnya masyhur? Ada 2 alasan yang digaris bawahi atau yang ditanda kurungi oleh para ulama. Kata para ulama ahli tasawuf, kenapa status kewalian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar setiap individual manusia seperti kita ini saling menghormati satu sama lain tanpa pandang bulu. Karena kita tidak pernah tahu status kita di hadapan Allah ini apa. Bisa jadi orang yang hari ini kita hinakan, dia lah justru para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang yang selama ini ternyata kita muliakan, dia bukan kekasih Allah. Maka nggak boleh sama sekali meremehkan manusia siapapun mereka. Baik dia statusnya presiden, wakil presiden, seorang wali kota, seorang bupati,
seorang camat, seorang RW, RT, komo kalau dia adalah status muslim yang beriman kepada Allah. Komo kalau dia adalah orang yang berstatus muslim beriman juga ahli pengajian, ahli dalam menuntut ilmu. Komo kalau dia santri, komo kalau dia ustaz, komo kalau dia kiai, komo kalau dia jenah, komo kalau dia alim ulama dan lain sebagainya. Maka kenapa dirahasiakan yang namanya wali? Agar kita berhusnuzon kepada seluruh orang, agar kita berbaik sangka kepada segenap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa status wali itu dirahasiakan? Karena yang kedua alasannya ditakutkan kalau diketahui dia wali, kemudian ada orang yang merendahin, bahaya. Ada wali direndahin, bahaya banget. Ya, ada istilah dagingnya ulama atau dagingnya wali itu adalah racun. Ya, yang kalau dia makan artinya dia hina, dia ganggu, maka akan rusak tubuhnya, akan rusak hatinya. Karena tadi Allah ajak perang satu-satunya kepada kemaksiatan, dua Allah ajak perang, satu pemakan riba, kedua orang yang mengganggu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dirahasiakan orang itu menjadi wali?